acara pelantikan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari yang penuh berkah ini, kami bermunajat menghadap kehadirat-Mu, mempersembahkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas berbagai nikmat yang telah Engkau curahkan kepada kami. Ya Allah, anugerahkanlah kepada pelantikan pengurus PDUI yang baru ini dengan barokah dan ridho di sisi-Mu. Allah ya Rob, kami agungkan nama-Mu, karena Engkau satu-satunya tempat kami menyampaikan harap, mencurahkan segala isi hati. Ya Allah, pencipta dan penguasa alam semesta, pengatur siang dan malam, pemberi nikmat yang tiada tara. Kokohkanlah tekad kami para pengurus baru untuk bekerja, berprestasi, mengabdi, membangun negeri. Jadikanlah kepengurusan baru kami ini kerja dan karya terbaik sebagai pembuka hingga penutupnya. Satukanlah ya Allah hati-hati kami, pikiran-pikiran kami, dan langkah-langkah kami. Ya Allah, wujudkanlah lewat tangan-tangan kami para pengurus baru ini, PDUI yang disegani, dihormati, dan dicintai. Karena yang dirasakan manfaatnya oleh sejawat dan oleh manusia semuanya. Ya Allah, tinggikanlah derajat dan martabat kami. Jadikanlah lewat tangan-tangan kami para pengurus baru ini, meningkatnya pengetahuan dan keterampilan sejawat, serta bertambah baiknya dunia dan penghidupan sejawat. Namun, janganlah Kau jadikan dunia ini, ya Allah, sebagai tujuan terbesar kami. Tidak pula batas tertinggi ilmu kami. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kepengurusan baru ini sebaik-baik keberhasilan, dan jadikan semuanya, ya Allah, sebagai pemberat amal timbangan kebaikan dunia dan akhirat kami. Allah ya Rob, senantiasalah bimbing kami para pengurus baru ini kepada kebenaran, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk melaksanakannya. Tunjukilah pula selalu, ya Allah, kepada kami para pengurus baru ini jalan yang salah dan batil, serta berilah kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah pintu rahmat-Mu kepada kami. Mudahkanlah selalu segala urusan. Jauhkanlah kami dari keterjerumusan dan dijerumuskan. Jauhkanlah kami dari perpecahan dan saling iri dengki. Ya Allah, Tuhan kami, janganlah Kau hukum kami bila kami lupa atau berbuat salah. Janganlah Kau bebani kami dengan beban yang berat, yang kami tidak sanggup memikulnya. Ya Allah yang Maha Pemurah, maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin Dr. Agnes Claudia dari PDUI Banyumas. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia.
Perhimpunan Dokter Umum Indonesia setia pada Sumpah Dokter dan kode etik kedokteran Indonesia menuju bangsa sehat sejahtera. Bersatulah Dokter Umum Indonesia, berjuang menjadi ujung tombak layanan kesehatan rakyat Indonesia demi kemanusiaan yang berkeadilan. Perhimpunan Dokter Umum Indonesia, pilar utama rumah besar dokter Indonesia, tempat bernaung dokter Indonesia untuk mewujudkan Indonesia yang didambakan. Sehatlah seluruh rakyat Indonesia, sejahteralah bangsaku. Jayalah selalu PDUI untuk kita semua. Himpunan Dokter Umum Indonesia, pilar utama rumah besar dokter Indonesia, tempat bernaung dokter Indonesia untuk mewujudkan Indonesia yang didambakan. Jayalah PDUI. Hadirin masih tetap berdiri, dimohon pengucapan Sumpah Dokter oleh Dr. Eko Haryawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sejawat sekalian, mohon nanti diikuti Sumpah Dokter yang saya bacakan. Kemudian sebelumnya untuk yang beragama Islam di bagian awal mengucapkan demi Allah saya bersumpah. Untuk penganut agama selain Islam mengucapkannya sesuai yang ditentukan oleh agama masing-masing. Baik, kita mulai. Sumpah Dokter Indonesia. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah bahwa bahwa saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan peri kemanusiaan. guna kepentingan kemanusiaan. Saya akan menjalankan tugas Saya akan menjalankan tugas dengan cara yang terhormat dan bersusila dengan cara yang terhormat dan sesuai dengan martabat pekerjaan saya sebagai dokter. sesuai dengan martabat saya sebagai dokter. Saya akan memelihara dengan sekuat tenaga martabat dan tradisi luhur profesi kedokteran. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena keprofesian saya. Saya tidak akan menggunakan pengetahuan saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan peri kemanusiaan. Sekalipun diancam. Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai saat pembuahan. Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien
mengutamakan kesehatan pasien dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh Saya akan berikhtiar dengan sungguh-sungguh supaya saya tidak terpengaruh supaya saya tidak terpengaruh oleh pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, oleh pertimbangan keagamaan, kesukuan, kesukuan, gender, gender, politik, kedudukan Politik. sosial, dan jenis penyakit sosial dan jenis penyakit dalam menunaikan kewajiban terhadap pasien. dalam menunaikan kewajiban pada pasien. Saya akan memberi kepada guru-guru saya Saya akan memberi pada guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya. penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya. Saya akan perlakukan teman sejawat saya Saya akan melakukan teman sejawat saya seperti saudara kandung. seperti saudara kandung. Saya akan mentaati dan mengamalkan Saya akan mentaati dan mengamalkan kode etik kedokteran Indonesia. kode etik kedokteran Indonesia. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. dan dengan mempertahankan kehormatan saya. Depan diri saya. Terima Kehormatan. kasih. Matur nuwun Dr. Eko Haryawan. Hadirin dimohon dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya pembacaan SK PDUI Jateng oleh Dr. Maulana, Sekretaris PDUI Jawa Tengah. Kepada Dr. Maulana, Sekretaris PDUI Jawa Tengah, disilakan. Ya, terima kasih Dr. Mutiara. Suara jelas Siap, diterima. jelas, Dok. Oke, matur nuwun. Bagi teman sejawat, saya akan bacakan surat keputusan pengurus cabang Jawa Tengah Perhimpunan Dokter Umum Indonesia nomor 186 PDUI cabang Jateng SK A/9 tahun 2021 tentang pengesahan pengurus komisariat Banyumas. Pengurus cabang Jawa Tengah menimbang bahwa perlu dibentuk kepengurusan komisariat dalam rangka melakukan usaha mencapai tujuan organisasi. Mengingat 1, 2, 3 tentang ADART, memperhatikan berita acara rapat anggota komisariat RAK PDU Komisariat Banyumas, kemudian usulan susunan kepengurusan komisariat Banyumas tanggal 2 September 2021, kemudian pertimbangan anggota pengurus cabang Jawa Tengah Perhimpunan Dokter Umum Indonesia pada rapat pengurus tanggal 15 September 2021. Memutuskan. Pertama, menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus PDUI Komisariat Banyumas periode 2021-2024 yang selanjutnya disebut sebagai pengurus komisariat. Kedua, pengurus komisariat melakukan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku dengan penuh tanggung jawab. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan dapat ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di Semarang tanggal 16 September 2021, Ketua Umum Dr. Mas Irwan Jamil MPH MMR, Sekretaris Umum Dr. Maulana Adrian Sukamto. Lampiran SK 186 PDUI Cabang Jateng SK A/9 2021 tentang pengesahan pengurus komisariat. Susunan pengurus PDUI Komisariat Banyumas periode 2021-2024. Dewan Penasehat Dr. Mambudianto SP SHMMR, Dr. Khairul Mufid, Dr. Budi Setiawan, Dr. Lukas Mariat Mana SH
Dr. Widianto MKes, Dr. Istanto MKes, Dr. Dani Esti Enovia, Dr. Junaidi. Kemudian untuk pengurus harian, Ketua Dr. Tulus Budi Purwanto, Wakil Ketua Dr. Anwar Hudiono, Sekretaris Dr. Indah Purwa, Bendara Dr. Fajar Widyasari Dwi Wardani MM. Untuk bidang-bidang organisasi dan teleinformasi, Dr. Korea Ega Kena Ernestine, Dr. Destri Wisudawati, Dr. Agnes Claudia MPH, Dr. Titut Adi Nugroho, Dr. Andi Hafiz Dimas Haryanto, Dr. Daniel Eko Prianto. Untuk bidang ilmiah dan P2KP, Dr. Randy Ratisu, Dr. Madya Ardi Wijaksono MSI, Dr. Titik Kusuma Q M Biomed, Dr. Ika Murti Marini MSC, Dr. Yudanti Primasari, Dr. Dela Puspitasari, Dr. Tuti Bimasari, Dr. Ika Anggreni Fatmasari. Kemudian untuk bidang sosial dan kerjasama, Dr. Hari Widyatomo, Dr. Rudianto MHMH, MHMM, Dr. Farista Rahmalia Sudarto, Dr. Leni Muryansari, Dr. Cindi Halim Prasetyo MH, Dr. Nindya Elita Winda Rahmawati. Ditetapkan di Semarang tanggal 16 September 2021, PDUI Cabang Jawa Tengah, Ketua Umum Dr. Mas Riwan Jamil MPH MMR, Sekretaris Umum Dr. Maulana Adrian Sukamto. Terima kasih, dilanjut Bu Dr. Mutiara. Siap, Dok. Dilanjutkan penandatanganan berita acara pelantikan PDUI Komisariat Banyumas. Dilanjutkan pelantikan, Dok. Pelantikan, ya. Oh. KMC Banyumas. Dilanjutkan pelantikan Komisariat PDUI Cabang Banyumas, PDUI Banyumas. Oleh Ini sebentar, Dok. Oleh Ketua Cabang Jawa Tengah, Dokter yang terhormat Dr. Mas Riwan Jamil, disilakan. oleh Ketua ID, Dok. Ketua ID. Dari Ketua ID. Oh, siap. Pelantikan PDUI Komisariat Kabupaten Banyumas oleh Ketua ID Cabang Banyumas dan dilanjutkan penandatanganan berita acara pelantikan. Kepada Ketua ID Cabang Banyumas, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Mutiara. Mohon izin dokter, saya Dr. Dela Pustasari dari PDUI Komisariat Banyumas untuk memandu pelantikan PDUI Komisariat Banyumas. Pelantikan pengurus PDUI Komisariat Banyumas oleh Ketua ID Cabang Banyumas kepada Dr. Nugroho Harbani, Magister of Science Spesialis Saraf, dipersilakan untuk maju ke depan. Kemudian pengurus harian yang nantinya dipanggil dimohon untuk berdiri di tempat. Silakan, dokter. Susunan pengurus harian PDUI Komisariat Banyumas periode 2021 sampai 2024. Dr. Tulus Budi Purwanto, Dr. Anwar Hudiono, Dr. Indra Purwa, Dr. Fajar Windiasari Dwi Wardani MM. Bidang Organisasi dan Teknoinformasi, Dr. Korega Gena Ernestine, Dr. Destri Wisudawati, Dr. Agnes Claudia, Dr. Titut Adi Nugroho, Dr. Andi Hafiz Dimas Haryanto, Dr. Daniel Eko Prianto. Bidang Ilmiah dan P2KB, Dr. Randy Retisu, Dr. Madya Ardi Wicaksono, MSI, Dr. Titik Kusuma Winaku, M Biomed, Dr. Ika Murti Harini, MSC, Dr. Yudanti Primasari, Dr. Dela Puspitasari, Dr. Tuti Bimasari, Dr. Ike Anggreani Fatmasari. Bidang Sosial dan Kerjasama,
Dr. Hari Widyatomo, Dr. Rudianto MHMM, Dr. Farista Rahmalia Sudarto, Dr. Leni Wuryansari, Dr. Cindy Halin Prasetyo MH, Dr. Nindya Elita Winda Rahmawati. Kepada Dr. Nugroho, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Naskah pelantikan. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini, Sabtu, 18 September 2021, berdasarkan surat keputusan PDUI Cabang Jawa Tengah nomor 186 PDUI Cabang Jateng SK A 9/2021 telah disahkan kepengurusan PDUI Komisariat Banyumas. Kepada saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan tersebut, dengan ini secara resmi saya lantik sebagai pengurus PDUI Komisariat Banyumas periode 2021-2024. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi serta melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, kemudahan kepada saudara dalam menjalankan tugas ini. Atas nama PDUI Cabang Jawa Tengah, ID Cabang Banyumas, Ketua Dr. Nugroho Harbani, Spesialis Saraf MSc. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan kepada Dr. Nugroho, dipersilakan untuk tempat-tempat yang telah disediakan, dan Dr. Tulus untuk maju ke depan. Selanjutnya, pemberian kenang-kenangan dari PDUI Komisariat Banyumas untuk Ketua ID Cabang Banyumas. Acara selanjutnya, sambutan dari Ketua ID Cabang Banyumas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bersilaturahmi bersama-sama dalam rangka pelantikan pengurus PDUI Komisariat Kabupaten Banyumas ya untuk periode 2021-2024. Yang kedua, saya sampaikan selamat kepada Dr. Tulus, Dr. Indra, dan seluruh tim kepengurusan pada periode ini. Semoga kita bersama-sama bisa bersinergi untuk mewujudkan profesionalisme, bermartabat, dan
sejahtera bagi anggota PDUI dan keseluruhan anggota ID cabang Banyumas. Kami ucapkan selamat bekerja dan beramal soleh dan berkegiatan sosial, karena kegiatan yang kita lakukan ini tidak ada reward, adanya punishment kalau kita di organisasi tidak bekerja dengan maksimal. Ya, marilah kita bersama-sama meniatkan kita dengan ibadah untuk kebaikan kita bersama. Yang ketiga, kami mohonkan bahwa PDUI ini ibaratnya di DPR ini kan merupakan fraksi terbesar ya, karena secara kuantitas, mohon bisa memberikan kontribusi yang lebih dari selama ini. Saya yakin betul ada Dr. Tulus dan teman-teman. Yang keempat, mohon teman-teman yang sudah didapuk diberikan amanat berkenan untuk direpoti secara ijab kabul, mohon berkenan bisa berjalanlah roda organisasinya, karena di mana-mana dokter itu kalau disuruh jadi panitia yang bekerja itu saja, artinya baik di dinas, di rumah sakit, di organisasi, sehingga mari kita bersama-sama menunjukkan bahwa ID dengan karunia Allah intelektual yang lebih dibandingkan dengan anggota profesi kegiatan yang lain, kita bisa menunjukkan kinerja di dalam pelayanan fungsional medis maupun kita bekerja di organisasi. Artinya mari kita bersama-sama menunjukkan bahwa PDUI sebagai fraksi terbesar di ID itu bisa memberikan kontribusi yang nyata. Kemudian profesionalnya ini mohon berkenan titip, karena jumlahnya banyak, kita tidak bisa mengkontrol satu persatu, tetapi dengan semakin pendeknya birokrasi karena adanya PDUI, derek titip terutama teman-teman yang baru, untuk profesionalisme ini tidak kita tinggalkan. Yang kedua, karena jumlah kita di Banyumas ini kan sudah 1.000 lebih dibandingkan 2.500 penduduk, satu dokter ini sebenarnya sudah lebih, cuma pemerataannya yang belum. Untuk aplikasi mengenai dari tarik data dari web kemudian ke mapping sebenarnya sudah bisa kita lakukan, hanya memang pengisian data dari teman-teman yang belum lengkap. Sebenarnya itu bisa menjadikan data, big data kita untuk melakukan pembagian berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah dokter, dan kita bisa bekerja sama dengan BPJS. Semoga nanti di kepengurusan yang akan datang, database dan aplikasi yang sudah kami siapkan ini bisa berjalan. Kemudian mengenai sejahtera ini yang mari kita bersama-sama ikut memikirkan, karena saya pun dulu berjuang dari nol di desa sana, di Cilongok 2, sampai alhamdulillah saya bisa bareng dengan Dr. Andi, walaupun berat badannya masih besar Dr. Andi ya, jadi kan lebih sukses Dr. Andi ya. Jadi tidak dengan mudah gitu. Jadi mari kita bersama-sama membawa giroh ID PDUI bisa tampil dimanapun lah. Artinya apakah itu di RT, apakah itu di kantor, apakah dimanapun, kami mohon berkenan teman-teman bisa menunjukkan yang terbaik gitu. Bisa di slide show sebentar, Pak. Dokter Dela, di slide show aja. Sebentar saya minta. Kemudian sebelum saya mungkin 2-3 slide saja. Saya harap saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kontribusi kerjasama dengan teman-teman PDUI, di mana saya bulan depan masa jabatan di ID sudah berakhir. Mohon berkenan nanti teman-teman sebagai fraksi terbesar juga bisa memberikan kontribusi di dalam proses pemilihan nanti periode yang akan datang. Kita harus berlatih dari
berlatih dari ID Pusat, kemudian juga PDUI, di mana organisasinya justru lebih baik, di mana tidak ada 2 kali ataupun apalagi sampai 3 kali lah ya, bukan kita punya stok yang sangat banyak PDUI maupun teman sejawat spesialis yang lain, sehingga mohon nanti teman-teman bisa menyiapkan dokter terbaik dari PDUI untuk bisa berkontribusi. Siapapun, mari kita bersama-sama menuju ke profesionalisme, bermartabat dan sejahtera dengan skup yang kecil di tempat tugas masing-masing. Saya harapkan sekali lagi bahwa kita sebagai dokter, terutama ini mensewu PR di Dinas Kesehatan, sebentar lagi peraturan Menpan ini berlaku, di mana sudah tidak ada eselon 4. Ya, hanya ada eselon 3 dengan 2. Nanti repotnya ketika ini, walaupun mungkin secara jasa medik tidak kalau di Pemda iya tidak berubah. Kalau di kami di rumah sakit mungkin agak bergeser. Tetapi secara politis nanti kita lihat kekuatannya ya, dokter yang di eselon 3 itu berapa di Dinas Kesehatan itu, sehingga kalau teman-teman di Unsur saya kira tidak masalah karena dokter semua kan. Kalau di rumah sakit juga dokter ini ya, tanpa mengurangi rasa hormat kepada profesi lain. Misalkan sebuah gerbong ada masinis, ada gerbongnya, ada kursinya, ada rodanya, semua berkontribusi. Tetapi hukum alam tetap harus kita, ini harapannya dokter bisa menjadi yang terdepan gitu. Kalau secara organisasi kita harus berpikir menyikapi perubahan Menpan ini supaya secara organisasi kita bisa ekses. Karena dengan posisi kita akan bisa memberikan kontribusi positif kepada organisasi kita. Tadi sudah kita sama-sama membaca sumpah dokter ya, sehingga harapannya ini kita bisa menjadi pegangan bagi kita. Harapannya dengan adanya sumpah dokter yang kita amalkan, sebenarnya pengurus PDUI dan pengurus IDI tidak perlu ya, artinya karena semua sudah berjalan dengan rule-nya. Cuma kodrati dan sunatullah bahwa kita ada hitam putih, ada normal, ada tidak, ada fisiologis, patologis, sehingga kita bikin rule atau aturan. Slide dok, coba. Ya, saya kira saya nanti satu ini saja, dua. Jadi harapannya kita jadi dokter, teman-teman PDUI bisa menjadi motor lah ya. Kita bisa dengan disiplin lah dimanapun. Saya salut hari ini teman-teman bisa tepat waktu. Saya mohon maaf karena tadi ada Bu Sekda Purbalingga yang baru rawuh, saya tidak bisa meninggalkan beliau, saya menunggu beliau kondur. Tetapi saya sampaikan lagi, ini adalah modal yang cukup baik hari ini di mana teman-teman sobat semua disiplin. Cuma begini, saya bekerja di rumah sakit swasta dan dulu di puskesmas. Dokter-dokter itu, dokter umum, kalau habis dari koas itu ibaratnya bahasa wangonnya bahasa saya di Bobosan, Parangluas itu ucul gitu. Di koas disiplin sekali, begitu masuk di dokter, zamannya saya dulu, gitu. Saya di puskesmas Cilongok dulu datangnya jam 9 karena praktek dulu. Gitu. Jam 12 saya sudah gaplay dengan perawat gitu. Pulang. Harapannya sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi teman-teman di puskesmas bisa memberikan kontribusi disiplin untuk memberikan contoh gitu ya. Kita juga harus organisatoris. Teman-teman berdiri di sini, duduk di sini adalah teman-teman punya kemampuan berorganisasi. Jujur, ini sebenarnya kemampuan berorganisasi sangat mendukung kita di dalam kita memanage pasien-pasien kita. Kemudian keselamatan pasiennya tadi sudah disampaikan di sumpah dokter kita, goal kita sebagai dokter adalah itu. Kemudian sekali lagi kita bisa memberikan tauladan, ya kemudian kita harus tekun lah. Kemudian kita punya empati kepada pasien dan religius ya. Kita lihat ketua kita kan Pak Ustadz ya. Jadi alhamdulillah yang ketua PDUI harapannya bisa membawa nuansa yang lebih religius ya. Di ID kemarin juga kegiatan baik yang Nasrani maupun kegiatan yang Islam di bulan kemarin juga sudah mulai kita ada peningkatan, paling tidak ada secara kuantitas, kualitas mungkin belum. Saya harapkan ini dan derek titip
untuk adik-adik yang baru, saya mohon maaf sekali, saya sih monggo lah terserah teman-teman. Harapannya kalau perhimpunan lain, misalnya spesialis saraf, ketika meminta rekomendasi dari ID, itu kami memberikan SOP harus ada rekomendasi dari perhimpunan. Nah, harapannya teman-teman, saya sebenarnya ada rekomendasi dari PDUI supaya ada kontrol bertingkat gitu. Untuk yang baru, jujur saja, kalau dihitung secara matematik, kita sebenarnya berhak melakukan moratorium. Nah, unsur, ini ada Bu Ika, ada Bu siapa? UMP bikin saja, tapi kan tidak mempertimbangkan bagaimana membuka usaha. Begitu lulus sudah tidak ada apa, tidak menyediakan klinik, tidak rumah sakit, tidak apa, buat, repot kan. Yang dilalah Cinlok ya, yang rumahnya di Jakarta ketemu orang Purwokerto ya, nikah, ya sudah, bubar jumlahnya Pak dokter umum, aduh, banyak sekali ya, sudah menurut hitungan matematis sudah pemerataan yang belum. Terima kasih ini dokter apa Indro masih betah di timur, dokter Tulus masih dipindah ke kota juga nggak mau ya. Tapi nun sewu sangat tanpa mengurangi rasa hormat, saya cerita apa adanya. Saya kalau memberikan tanda tangan rekomendasi, ketika teman-teman dokter baru ini bekerja nun sewu sekali, tanpa mengurangi rasa hormat, bekerja di klinik tempatnya perawat yang namanya saja kadang-kadang apa ya, lucu-lucu dan ya apa arti sebuah nama sih ya, misal klinik bekerja di klinik sehat sembuh gitu ya. Kadang saya aduh gimana ya. Itu. Kemudian saya kira jumlah kita sudah lebih banyak ya. Saya kira teman-teman jangan titip, teman-teman yang baru seandainya home care dipanggil gitu, mohon bisa lah. Artinya perawat-perawat itu juga secara nun sewu, sejahteranya dari beberapa perawat yang fight walaupun kadang ngawur itu juga lebih dari kita lah. Teman-teman kita kadang terlalu inklusif gitu ya, terlalu inklusif. Bukan hal tabu, saya kira kita bisa mau apa home care gitu, kemudian bergaul lah dengan organisasi misalnya apakah di NU, apa di Muhammadiyah, apakah di PP, apakah di apa, monggo lah. Yang penting kita bersosialisasi sebab kita bukan zaman dulu ya, bukan seperti zaman dulu dokter hanya menunggu. Kemudian ini kalau kita tidak melakukan beberapa inovasi ya paling kita nanti dolanan HP saja. Ya, dokter Cindy saja main jualannya mulai pisang, mulai makanan binatang, mulai anjing, mulai salon, praktek jaga dokter umum, ya masih kadang share tentang cetak, ya belum lagi painting, semua diambil ini. Saya kira bisa jadi Menteri Keuangan di Kabupaten Banyumas Tengah ini nanti. Ya, jadi saya kira enggak harus kita tiru itu Dokter Cindy yang share-nya itu bervariasi sekali. Ya kita harus begitu ya, Dokter Indra dengan kemampuan IT-nya ya, yang di-share juga. Jadi saya kira bukan hal yang tabu dan kita harus memanfaatkan teknologi informasi ya. Itu senior saya berat badannya juga membuka tour ya, biro. Saya kira bukan hal yang tabu lah ya. Kemudian juga ada sate ya dok. Ya, jadi it's okay saja lah, itu bukan hal yang tabu gitu. Monggo lah ya. Kita mendidik adik-adik kita supaya jujur, jumlah kita sudah kayak perawat zaman saya di puskesmas, jumlahnya dokter dengan perawat sama, sehingga ngejar sejahtera kita enggak bisa hanya ini, enggak bisa ini. Yang direct titip lah teman-teman yang di Unsud dan di UMP, Mbok Yao, teman-teman dokter ini diberi kemampuan entertain supaya lulus itu bisa kayak dokter Indra, kayak dokter Tulus, kayak dokter Cindy gitu loh. Jadi tidak bekerja di klinik cepat sembuh gitu, jadi kadang miris saya. Jadi itu saja ya. Jadi saya mohon langsung slide dok, gambar yang tidak usah disuntik sembuh. Terus saja. Jadi begini teman-teman, kemampuan komunikasi kita itu sangat dibutuhkan. Kita lihat bagaimana pasien-pasien dokter Junaidi, pasiennya dokter Tulus gitu. Saya kira obatnya sama saja ya. Obatnya ya paling analgetik. Sudah analgetik lah mainnya ya. Iyalah ya sudah, itu vitaminnya palingnya neurodek dan sebagainya, vitamin saraf, spesialis saraf ya obatnya paling cuma makeup paling.
Obatnya sama lah, Bu. Bahkan mungkin ya obatnya saya dengan dokter Tulus atau dokter Indra atau dokter Cindy, obatnya dokter Cindy lah mahal-mahal, vitaminnya 400.000. Nah, dengan spesialis tinggi dokter Cindy. Tapi apa sih sebenarnya maknanya? Maknanya adalah bagaimana kita empati tadi, kemudian berkomunikasi kepada pasien, karena pasien sudah tidak zaman seperti dulu. Pasien datang, itu sudah jadi dokter. Dokter, saya sudah searching, keluhan saya ini, diagnosa saya ini. Benar kan dokter? Ya sudah ya. Ya itu kalau kita tidak punya kemampuan yang lebih advance, tidak punya, ya bubar gitu. Jadi harapannya, tapi kita masih lihat pasien-pasien konvensional, Dokter Mufid, Dokter Junedi, Dokter Tulus, ya hanya mengembangkan kemampuan komunikasi, ya kemampuan komunikasi. Pasien datang dengan numerik pen 89, ketika ketemu dokter sudah 87, pulang minum obat sudah 67 gitu. Mungkin bahkan suhu pun ini berdasarkan evidence tetap bermakna. Panas 39 karena apa namanya, alur sugesti, apa namanya, sugesti bahasa medisnya apa dokter? Placebo, efek placebo, kita bisa menurunkan suhu yang secara matematik itu adalah betul-betul murni physically apa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Slide terakhir bolehlah satu lagi. Jadi saya mohon titip kita umat beragama. Slide turun satu lagi. Turun teman-teman mohon slide Mbak satu lagi. Bahwa kita umat beragama sehingga kesembuhan wa idza maritu fahuwa yasunanya, Allah yang menyembuhkan. Harap teman-teman jangan kayak koas. Ketika memberi motivasi jangan menjanjikan kesembuhan 100% gitu. Artinya kita harus pakai ilmu fisiologi, patofisiologi dan pakai hadis yang sahih lah ya. Jadi kan jangan kalau koas sih ngomong ada waktu apa? Anamnesis itu kan panjang pendek kali lebar. Jadi marilah kita betul-betul memberikan edukasi tapi yang sesuai rule-nya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih dukungan kerjasama kepada saya dan tim di periode 2018-2021. Mohon nanti di Oktober teman-teman bisa berkontribusi positif sebagai pengurus PDUI. Yang kedua kami sampaikan selamat menjalankan tugas kemanusiaan, selamat beribadah dan selamat bekerja. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan, kemudahan, keberkahan, dan perlindungan bagi teman-teman semuanya dan bagi kita semua. Sekali lagi nyuwun pangapunten atas segala kekurangannya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Nugroho Harbani, spesialis saraf Magister of Science. Dengan demikian, acara pelantikan PDUI Komisariat Banyumas telah selesai. Acara kami kembalikan kepada moderator Dr. Mutiara.